Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Anang Priyana, mahasiswa STIM KPN semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran limbah plastik. Ini ada sedikit biodata saya. Lanjut saja. Tentang saya. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Saya tinggal di daerah yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Dalam hal pendidikan saya bukanlah anak yang pandai. Namun saya bermodalkan semangat dan dorongan dari orang tua saya. Karena beliau menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Mulai ke materi. Definisi sampah plastik. Populasi plastik adalah akumulasi dari produk plastik yang ada di lingkungan yang berdampak buruk terhadap satwa liar, habitat satwa liar, dan manusia. Plastik yang berperan sebagai polutan dikategorikan ke dalam mikro, meso, atau puing-puing makro berdasarkan ukurannya. Plastik berharga murah, tahan lama, dan hasilnya tingkat produksi produk plastik oleh manusia menjadi tinggi. Namun umumnya struktur kimia dari plastik membuat mereka tahan terhadap banyak proses alami, degradasi, dan akibatnya mereka lambat juga untuk didegradasi. Klasifikasi sampah plastik. Yang pertama ada termoplastik, dapat diubah bentuk kembali dengan mudah dan diproses contohnya itu seperti botol plastik, ember, mainan, dan lain-lain. Yang kedua ada termoset. Bila telah mengeras tidak dapat dilunakkan kembali. Contohnya melamin dan perkakas dapur. Kelebihan dan kelemahan plastik. Tentunya banyak sekali kelebihan dari plastik tersebut dan ada juga kelemahan dari plastik tersebut. Kelebihan yang pertama, bentuknya yang fleksibel sehingga mudah mengikuti bentuk pangan yang dikemas. Yang kedua ada berbobotnya ringan, tidak mudah pecah, bersifat transparan, dapat diproduksi secara massal, dan harganya relatif mudah. Namun ada kelemahan yang begitu efeknya sangat buruk bagi kehidupan kita. Dari beberapa jenis plastik yang tahan panas, misalnya PE, PP, PVC yang membahayakan bagi kesehatan. Yang kedua, kelemahannya merupakan bahan yang sangat sulit terurai alamiah sehingga dapat mencemari lingkungan. Yang ketiga, berpotensi melepaskan migran berbahaya yang berasal dari sisa monomer dan polimer. Jenis-jenis plastik. Yang pertama ada PT atau PET. Tanda ini biasanya tertera logo daur ulang dengan angka 1 di tengahnya serta tulisan PT atau PET di bawah segitiganya. Biasanya dipakai untuk botol plastik berwarna jernih atau transparan seperti botol mineral, botol jus, dan hampir semua botol minuman lainnya. Botol jenis ini disarankan untuk sekali pakai. Yang kedua ada HDPE. HDPE pada bagian bawah kemasan botol plastik tertera logo dengan angka 2 di tengahnya dengan tulisan HDPE atau High Density Polyethylene di bawah segitiga. Biasanya dipakai untuk botol susu, Tupperware, galon air minum, dan lain-lain. Merupakan salah satu bahan plastik yang aman digunakan karena kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan kemasan minuman, makanan yang dikemas lainnya. Yang ketiga ada V atau VPC. PVC maksud saya. Berlogokan angka 3 di tengah segitiga, yaitu jenis plastik yang sulit didaur ulang.
Jenis ini bisa ditemukan pada pembungkus dan botol-botol. Reaksi yang terjadi antara PVC dengan makanan yang dikemas dengan plastik ini berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati, dan berat badan. Yang keempat ada LDPE. Berlogokan angka 4 di tengah segitiganya serta bertuliskan LDPE, yaitu plastik tipe coklat terbuat dari minyak bumi. Biasa dipakai untuk tempat makanan, plastik kemasan, dan botol-botol lembek. Barang berbahan LDPE ini sulit dihancurkan, tetapi tetap baik untuk makanan karena sulit bereaksi secara kimiawi dengan makanan yang dikemas dengan bahan ini. Yang kelima ada PP. Tertera logo angka 5 di tengahnya dengan tulisan PP. Karakteristiknya adalah botol tersebut transparan, poliperilnya lebih kuat dan lebih ringan, serta daya tembus uap yang rendah. Ketahanan yang baik terhadap lemak, stabil terhadap suhu tinggi dan cukup mengkilap. Jenis PP ini adalah bahan plastik terbaik terutama untuk makanan dan minuman. PS. Yang keenam ada PS. Tertera logo angka 6 di tengahnya dengan tulisan PS. Biasanya dipakai sebagai bahan tempat makan styrofoam, tempat minum sekali pakai, dan lain-lain. Bahan ini harus dihindari karena selain berbahaya untuk kesehatan otak dan juga mengganggu hormon testosteron pada wanita yang berakibat pada masalah reproduksi dan juga pertumbuhan pada sistem saraf. Karena bahan ini sulit didaur ulang. Bila didaur ulang, bahan ini memerlukan proses yang sangat panjang. Yang ketujuh ada order. Tertera angka 7 di tengah segitiganya. Dapat ditemukan pada tempat makanan dan minuman seperti botol minuman olahraga, suku cadang mobil, alat rumah tangga, komputer, alat elektronik, dan plastik kemasan. Selanjutnya ada dampak. Dampak yang pertama itu dampak bagi kesehatan. Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus ini berasal dari sampah dengan pengolahan yang tidak tepat bercampur dengan air minum. Yang kedua ada penyakit jamur yang dapat menyebar karena tempat yang kotor. Yang ketiga ada penyakit yang menyebar melalui rantai makanan. Salah satunya adalah penyakit yang dijangkit oleh cacing pita. Selanjutnya ada dampak bagi lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat. Bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk. Yang kedua, pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Yang ketiga, memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan. Contohnya itu seperti kalau pergi ke laut banyak sampah, tentunya tidak enak dipandang. Usaha yang bisa dilakukan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya agar tidak ada tumpukan sampah. Yang kedua, kurangi penggunaan sampah plastik untuk menyelamatkan bumi kita tercinta. Yang ketiga, gunakan tas belanja saat berbelanja untuk mengurangi penggunaan tas plastik. Yang keempat, ada mendaur ulang sampah menjadi barang yang lebih bernilai ekonomis. Cara pengelolaan sampah plastik. Yang pertama ada reuse. Limbah plastik digunakan
lagi sesuai dengan fungsi sebelumnya atau dengan fungsi yang berbeda. Pilih barang plastik yang masih bisa digunakan dan jangan digunakan. Saya ulangi. Pilih barang plastik yang bisa digunakan kembali. Sebagai contohnya, jangan pernah membuang kantong kresek yang diperoleh saat kita berbelanja di supermarket atau pasar. Gunakanlah kembali plastik tersebut saat kita akan berbelanja lagi. Yang kedua, ada reduce, upaya pengurangan penggunaan material-material atau bahan-bahan yang menghasilkan limbah plastik. Menghindari penggunaan barang atau benda yang sekali pakai. Pilih barang atau benda yang dapat didaur ulang. Sebagai contohnya, jangan sering membeli botol minuman atau botol kaleng karena akan menambah sampah yang akan membahayakan bagi kesehatan kita. Lebih baik membawa air minum dari rumah. Yang ketiga ada recycle. Recycle yaitu cara untuk mendaur ulang sampah agar menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Jadi sampah-sampah yang terkumpul diproses sedemikian rupa dengan menggunakan kreativitas kita yang dapat menghasilkan uang. Contohnya pembuatan kerajinan tangan dari kertas bekas atau kertas koran menggunakan kaleng bekas agar lebih bermanfaat dan bernilai. Yang terakhir ada replace. Adalah usaha untuk mengganti barang yang lama dengan barang yang lebih ramah lingkungan. Contohnya mengganti kantong plastik dengan membawa kantong belanja sendiri atau membawa kotak bekal makanan agar tidak menggunakan styrofoam. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.